Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru yang mau mengikuti pretest PPG sehat-sehat semuanya dimanapun Bapak Ibu guru berada. Kali ini saya akan membawakan soal pretest PPG tahun 2023 dan pembahasannya. Ini khusus mata pelajaran IPS ya Bapak Ibu ya. Ini bagian yang pertama. Kita langsung aja Bapak Ibu. Ini dia soalnya. Letak geografis Indonesia sangat strategis. Letak geografis Indonesia sangat strategis kenyataannya. Ini ditunjukkan oleh A. Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. B. Batas Indonesia antara dua benua dan dua samudera. C. Keberadaan wilayah Indonesia di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. D. Keindahan alam yang membuat banyak orang asing mengunjungi Indonesia. C. Ketenaran Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah sejak dulu. Jawabannya adalah yang B. Batas Indonesia antara dua benua dan dua samudera. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Letak geografis Indonesia sangat strategis. Hal ini karena Indonesia terletak di posisi silang di antara benua Asia dan Australia, membuat Indonesia dilalui oleh lintasan internasional baik laut dan udara. Indonesia berpotensi sebagai negara dengan ekonomi besar. Jalur tersebut menjadi jalur perdagangan antara negara-negara dunia, dan Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga, baik bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudera Pasifik dan samudera Hindia. Kepulauan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang mengakibatkan Indonesia memiliki iklim tropis. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Keragaman bentuk muka bumi di daratan ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan aktivitas manusianya. Hal ini terbukti dengan A. Wilayah dataran tinggi, kegiatan ekonomi penduduk berupa pertanian sawah. B. Wilayah pegunungan, kegiatan ekonomi penduduk berupa perkebunan tebu. C. Wilayah dataran rendah, kegiatan ekonomi penduduk berupa perikanan laut. D. Wilayah pantai, kegiatan ekonomi penduduk tidak selalu berupa perikanan laut. E. Wilayah pesisir, kegiatan ekonomi penduduk berupa perikanan. Jawabannya adalah yang di wilayah pantai, kegiatan ekonomi penduduk tidak selalu berupa perikanan laut. Kita lihat pembahasannya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang terletak pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Aktivitas penduduk yang dominan di daerah ini adalah nelayan, pertanian, terutama untuk menanam padi. Alasan berkembangnya aktivitas pertanian dan permukiman di wilayah dataran rendah adalah sebagai berikut. Di daerah dataran rendah, penduduk mudah melakukan pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Lahan tanah yang berada di wilayah dataran rendah juga memiliki kesuburan yang cocok digunakan untuk pertanian. Bukit dan perbukitan. Bukit
adalah wilayah lebih tinggi dari dataran rendah, yaitu sekitar 600 meter di atas permukaan laut. Karena wilayahnya kering, pertanian di perbukitan mengandalkan pasokan air dari datangnya hujan. Namun, aktivitas ekonomi dapat berkembang dengan memanfaatkan keindahannya sebagai tempat wisata alam. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian hingga mencapai 400 meter di atas permukaan laut. Aktivitas penduduk yang berjalan dengan aktif di wilayah ini adalah pertanian karena wilayahnya yang sejuk. Dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam. Kita lanjut soal berikutnya. Kondisi geografis suatu daerah ternyata erat hubungannya dengan kegiatan transportasi daerah yang bersangkutan. Terbukti A. Di Pulau Jawa, transportasi yang menghubungkan antara daerah didominasi oleh prasarana angkutan sungai. B. Kondisi geografis Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai-sungai besar dan panjang-panjang sehingga angkutan jalan raya antar provinsi sangat efektif. C. Di wilayah timur Sumatera yang berawa-rawa dan memiliki banyak sungai-sungai panjang, dikembangkan alat angkutan air berupa speedboat atau jet foil. D. Transportasi yang dikembangkan di Sulawesi sesuai dengan kondisi fisiknya yang dominan menggunakan pelayaran pantai dan feri. E. Transportasi pelayaran penunjang utama masyarakat Papua. Jawabannya adalah yang D. Transportasi yang dikembangkan di Sulawesi sesuai dengan kondisi fisiknya yang dominan menggunakan pelayaran pantai dan feri. Kita lihat pembahasannya. Konsep geografi tepat sesuai dengan soal, yaitu konsep keterjangkauan. Transportasi menjadi solusi mempermudah aksesibilitas dari kondisi geografis suatu wilayah. Daerah Sulawesi dikenal dengan wilayah perairan sejak dahulunya. Adanya kapal pinisi yang digunakan untuk melaut menjadi bukti kuat dan dekatnya masyarakat Sulawesi terhadap pantai. Jadi, kondisi geografis yang erat hubungannya dengan transportasi adalah D. Transportasi yang dikembangkan Sulawesi sesuai dengan kondisi fisik yang dominan menggunakan pelayaran pantai dan feri. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Wilayah dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar, yang letaknya di daerah yang tinggi, dengan ketinggian antara A. 600 sampai 800 meter, B. 600 sampai 700 meter, C. 700 sampai 800 meter, D. 650 sampai 800 meter, E. 500 sampai 600 meter. Jawabannya adalah yang C. 700 sampai 800 meter. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Dataran tinggi dapat dikenal dengan beberapa karakteristik tertentu, seperti memiliki iklim yang sejuk, kelembapan udara rendah, udara yang cukup kering, amplitudo suhu harian, serta tahunan yang besar, dan jarang turun hujan. Di Indonesia, terdapat banyak dataran tinggi yang tersebar di berbagai wilayah. Dataran tersebut seringkali dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi, perkebunan, hingga pariwisata. Dataran tinggi merupakan dataran yang letaknya di daerah tinggi atau pegunungan. Rata-rata ketinggian dataran tinggi antara 200 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi, dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar yang letaknya di daerah yang tinggi, yaitu memiliki ketinggian antara 200 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut.
Kita lanjut soal berikutnya. Garis lintang adalah garis khayal pada peta ataupun globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Indonesia mempunyai garis lintang 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Karakteristik wilayah Indonesia yang dipengaruhi oleh posisi lintang Indonesia ditunjukkan oleh A. Curah hujan rendah dan suhu udara panas. B. Curah hujan tinggi dan suhu udara panas. C. Fenomena La Nina dan angin muson. D. Fenomena El Nino dan angin monsun. E. Fenomena El Nino dan La Nina. Jawabannya adalah yang B, curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Kita lihat pembahasannya. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta ataupun globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara dan sampai dengan 11 derajat lintang selatan, posisi ini menyebabkan kondisi udara di Indonesia relatif panas dengan curah hujan yang tinggi. Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, curah hujannya tinggi. Yang kedua, terdapat hutan hujan tropis yang luas. Yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun. Yang keempat, kelembapan udara yang tinggi. Itu dia pembahasannya. Demikianlah soal-soal pre-test PPG tahun 2023 dan pembahasannya sesuai dengan mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.